Histeris lah keluarganya Mia karena selimut pink yang dibawa Armando adalah selimutnya Mia. Bada bing, bada bu. Hai bestiana-bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Maaf banget karena aku baru ngupload lagi karena kemarin tuh emang ada dua masalah. Pertama, sebenarnya bukan masalah sih, it's a good thing for me because I'm starting to host like one of the channel. I think itu kayak cable TV gitu, dan mereka punya segmen cerita-cerita horor dan aku nge-host di sana. Nanti aku akan spill ke kalian apa acaranya, dan ini pastinya seru banget karena aku di sana nge-host bareng salah satu indigo di Indonesia. Jadi buat kalian yang suka horor, nanti pantengin terus channel aku akan kabarin kalian terus lanjutannya. Nah, untuk cerita hari ini, aku akan ngomongin tentang, aku pengen kalian ngebayangin deh, misalnya kalau kalian tuh suka sama cowok atau sama cewek, terus kalian tembak lah cowok sama cewek tuh, maksudnya menyatakan cinta ya, kalian menyatakan cinta, terus kalian ditolak, apa sih yang kalian bakal pikirin? Mungkin kalian akan kayak malu, terus kesel, pastilah ya, terus habis itu marah sedikit mungkin, sebenarnya lebih ke malu sih, kalau gue sendiri pribadi, karena gue adalah orang yang lumayan agresif, jadi gue dulu sukanya nembakin cowok, gue sukanya menyatakan perasaan gue ke cowok, tapi ya seringnya gue ditolak, jadi dan ya udah gue lebih ke malu aja. Tapi kalian pernah mikir gak sih kalau misalnya orang yang ditolak cintanya dan orang itu marah? Oke, mungkin ada beberapa yang marah karena merasa kayak oke, gue udah buang-buang waktu suka sama orang ini, ternyata orang ini gak suka balik sama gue. Tapi apa yang kalian pikirkan kalau misalnya orang yang marah itu akhirnya membunuh si cewek atau cowok yang dia sukai? Rasanya kayak hampir nggak mungkin gitu nggak sih? Tapi inilah yang terjadi sama Mia Marcano, dimana Mia Marcano adalah si korban, si cewek yang ditaksir sama cowok ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa kalau misalnya aku sekarang udah punya podcast, yaitu Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now let this book begin. Jadi Mia Marcano tuh dia lahir tahun 2002. Dan ini kejadian yang menimpa dia ini baru banget terjadi tahun lalu, tahun 2021, tepatnya bulan September. Jadi sedikit background untuk Mia, dia lahir di keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Marilyn dan ibunya bernama Ima. Ayahnya itu seorang DJ, jadi nama DJ-nya kalau nggak salah DJ Eternal Vibes. Dia based di Florida, mungkin kalau kalian yang suka DJ segala macam, kalian bisa check it out. Dan dia punya kakak juga yang bernama Marlon Jr. I'm too excited. I think I had too much coffee today. Dia tinggal di Florida, tapi waktu dia kecil, orang tuanya tuh bercerai. Ima sama Marilyn ini bercerai, jadi dia ikut ayahnya, ibunya pindah ke Virgin Islands, dan bapaknya itu menikah lagi sama seorang wanita yang bernama Giselle, dan mereka tinggal di Fort Lauderdale. Nah, waktu kecil, dari dia kecil nih ya, si Mia ini adalah orangnya energetic. Dia sangat bersemangat, dia penyayang, dia pede banget orangnya. Pedenya in a positive way gitu loh. Dia sangat positif orangnya. Terus dia juga sayang sama keluarganya, sayang teman-temannya. Dia populer. Dan semua orang tuh mau jadi temennya si Mia ini. Bedanya dari anak-anak yang lain adalah Mia tuh pengen melanjutin sekolahnya. Dia gak mau cuma berhenti sampai SMA. Karena emang rata-rata ya, menurut apa yang aku baca, menurut dari cerita-cerita dan aku nonton TV show juga, emang rata-rata di Florida tuh orang tuh pengen langsung kayak kerja gitu setelah lulus SMA. Mereka gak mau lanjut ke kuliah. Rata-rata presentase orang yang mau lanjut ke kuliah tuh dikit banget. Mia, dia mau lanjut ke kuliah. Dia akhirnya masuk ke Valencia College, di mana dia ngambil arts di situ. Dia seneng banget kan, dia sekolah di sana, dan dia juga dapat pekerjaan part-time di student housing, jadi kayak apartemen buat mahasiswa-mahasiswa gitu, di tempat yang bernama Arden Villas. Kalian harus ingat Arden Villas ini karena ini akan jadi tempat yang penting ya untuk cerita hari ini. Seperti yang aku bilang tadi, Mia tuh sangat menikmati hidupnya sebagai seorang mahasiswa dan juga pekerja part-time. Dia suka sama sekolahnya, dia senang sama teman-temannya, dia suka sama pekerjaannya. Dia juga dapat tempat tinggal di Arden Villas. Jadi dia udah dapat kerja di situ dan dia juga dapat apartemen di situ ya. Aku nggak tahu apakah dia mungkin dapat subsidi atau mungkin gratis atau mungkin tetap harus bayar. Tapi intinya dia dapat tempat di Arden Villas. Nah, satu-satunya masalah buat Mia adalah tukang maintenance di Arden Villas. Jadi ada satu tukang maintenance ini yang bernama Armando Caballero. Nah, Armando ini tuh dari dulu ngebet banget pengen ngedate sama Mia. Dia selalu ngajak, Mia ayo keluar sama aku, Mia ayo makan malam sama aku, please aku suka banget sama kamu. Dan Mia udah nolak dia berkali-kali, kayak please jangan ganggu gue gak mau sama lo. Ya oke, dia gak menunjukkan muka jijik ya, mungkin gue doang yang menunjukkan muka jijik, tapi dia kayak ya udah berusaha untuk kayak, Armando, please do not get too close to me, jangan deket-deket aku karena aku emang gak mau sama kamu, aku gak suka sama kamu kayak gitu.
Armando ini ngeyel, orangnya tuh dablek banget. Dia bahkan sampai ngirim-ngirimin transfer duit ke Mia. Dan dia juga bilang kalau aku akan ngasih seluruh tabungan aku untuk kamu Mia, asal kamu mau kencan sama aku. Mia jadi ngerasa gak nyaman dong. Dan dia sampai ngomong ke orang tuanya, ini ada satu orang ini ngedeketin aku, tapi kok agresif banget dan aku gak comfortable sama dia, aku gak nyaman sama dia. Tapi karena emang si Armando ini gak pernah melakukan hal-hal yang berbahaya, akhirnya ya mau gak mau Mia gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngelaporin ke orang. Sampailah pada suatu hari, tanggal 24 September 2021. Jadi hari itu Mia ada kelas dan sorenya dia juga ada kerja part-time. Tapi yang bikin beda adalah hari itu dia mau balik ke Fort Lauderdale karena dia mau menemui orang tuanya, dia mau menemui keluarganya. Jadi mau liburan gitu ya, mungkin pas lagi weekend gitu kan. Nah, dia itu selesai kerja jam 5. Dia pulang, dia mau siap-siap, mau packing segala macam. Tapi setelah dia masuk apartemen tersebut, apartemennya dia nggak pernah keluar lagi. Keluarganya di Fort Lauderdale, mereka udah nungguin di airport. Kok Mia nggak datang-datang? Ini kan flightnya Mia, kok dia nggak pulang gitu kan? Tungguin di SMS lah, di telepon lah, nggak diangkat sama sekali. Keluarga bingung banget dan akhirnya mereka memutuskan jam 9:30 malam di hari yang sama untuk menelepon polisi di daerah sekitar apartemennya Mia. Polisi akhirnya nanggepin, oke, kita akan cek apartemennya Mia. Mereka datanglah ke apartemennya Mia. Tapi karena mereka nggak punya surat izin, jadi mereka nggak bisa masuk gitu aja. Jadi mereka harus nunggu roommate-nya Mia untuk datang. Jadi begitu roommate-nya datang, terus bukain pintu, terus habis itu bukain kamarnya Mia juga. Pertama-tama ada yang aneh. Pintu kamarnya Mia itu nggak dikunci, tapi kayak nggak bisa dibuka. Kayak ada yang ngejegal di belakang, kayak ada yang ngalingin gitu di belakang pintu kan. Dan ternyata setelah didorong, itu ada kayak lemari kecil, dresser kecil gitu. Dan setelah dibuka kamarnya Mia nggak ada di kamarnya. Tapi mereka menemukan bercak merah di spray kasurnya Mia. Terus jendela yang kayak udah acak-acakan. Dan bener-bener satu kamar itu tuh berantakan banget ya. Jadi perhiasan di lantai, baju-baju berserakan. Kayak ada perlawanan gitu loh di dalam kamar tersebut. Nah, parahnya lagi, polisi cuma ngeliat gini doang. Mereka nggak follow up ngasih kabar ke keluarganya Mia. Mereka ya udah balik aja ke station gitu. Terus keluarganya Mia bingung dong, kok ini polisinya nggak ngasih kabar sih ke kita? Akhirnya mau nggak mau, ya udah mereka pergi sendiri ke Orlando. Mereka pergi sendiri ke Arden Villas, ke tempat tinggalnya Mia ini. Tapi sebelum itu mereka coba hubungin dulu Arden Villas, tanyain tentang Mia. Dan Arden Villas sampai nggak tahu mereka nggak tahu mau ngasih kabar apa ke keluarganya Mia. Mereka pun sampai nggak mau ngangkat telepon dari keluarganya Mia. Ini agak nggak bertanggung jawab juga ya. Dan akhirnya keluarganya Mia sampailah ke sana, terus mereka ketemu sama teman-temannya Mia, mereka tanya-tanya temannya Mia, dan teman-temannya Mia awalnya tuh nggak tahu kalau Mia tuh hilang. Akhirnya sekarang teman-temannya jadi tahu dong, oh Mia nggak ada, Mia kenapa nih, bla bla bla. Terus mereka juga minta izin polisi untuk diizinkan masuk ke kamar apartemennya Mia. Akhirnya mereka masuk ke kamar apartemennya Mia, mereka lihat kamar ini berantakan banget dan mereka juga menemukan di bawah keset, di bawah kayak karpet gitu, ada cutter. Kalian tahu cutter kan? Dan mereka tahu tuh bukan kepunyaannya Mia. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba pintu unit apartemen diketok. Permisi, Armando muncul. Katanya, Mia hilang ya? Aku dikasih tahu nih. Dan katanya juga, kalian cari saya ya? Ada yang bisa saya bantu? Kayak sok baik gitu. Panas dong keluarganya Mia. Diseret lah si Armando ke bawah, dilabrak sama keluarganya Mia. Loh, kita kan belum ada pengumuman kalau Mia ini hilang. Tahu dari mana kamu Mia hilang? Dan kecurigaan keluarganya Mia juga bertambah karena waktu mereka posisinya di dalam apartemennya Mia itu jam 4 pagi. Armando ngapain berkeliaran di Arden Villas jam 4 pagi? Itu kan bukan shiftnya dia, itu bukan waktu kerjanya dia. Wah, itu bener-bener dilabrak sama keluarganya Mia di depan polisi, di depan orang-orang, ngamuk gitu karena orang tuanya Mia. Dan Armando bilang, oh, aku dikasih tahu sama Tati itu teman aku sama Mia. Tati bilang kalau si Mia tuh hilang gitu kan. Dia ngomong kayak gitu. Tati, wah marah tuh orang tuanya Mia. Tati siapa? Kita udah ketemu sama semua temennya Mia. Gak ada yang namanya Tati. Gak usah ngarang kamu. Ngamuk. Asli, bapaknya Mia udah gak tahan lagi kan. Terus polisi kayak nenangin. Tenang. Kamu tahu, saya tahu kamu Armando, kamu udah ngirimin duit ke anak saya. Kamu mohon anak saya buat pergi ngedate sama kamu. Bahkan kamu katanya mau ngasih tabungan hidup kamu buat dia. Nah, masalahnya di sini tricky banget ya, karena polisi juga gak bisa menemukan apapun yang aneh dari Armando. Akhirnya polisi membebaskan Armando gitu aja.
Kecewa banget dong keluarganya Mia dan mereka memutuskan untuk membuntuti Armando. Jadi pada tanggal 26 September, jadi pagi harinya mereka buntutin Armando. Mereka ngikutin Armando keluar dari apartemennya Mia menuju apartemennya si Armando ini sendiri. Mereka tunggu di depan apartemen, di depan kayak komplek apartemennya tersebut. Dan Armando keluar dari mobil bawa selimut warna pink. Dia bawa ransel hitam dan juga sarung tangan dan langsung histeris lah keluarganya Mia karena selimut pink yang dibawa Armando adalah selimutnya Mia. Mereka tahu tuh selimut Mia dari kecil. Mereka langsung telepon 911, polisi datang, polisi langsung ngelabrak tuh Armando. Dan Armando juga cuma ngangong-ngangong doang kan. Masalahnya juga polisinya juga nggak bawa surat izin, jadi mereka nggak bisa geledah kamarnya Armando. Akhirnya ya udah deal deh. Keluarganya Mia boleh masuk ke kamar Armando untuk ngecek. Mereka cek, tapi emang nggak ketemu apa-apa. Karena awalnya tuh keluarga ini mikir mungkin Mia disembunyiin di apartemennya Armando. Tapi mereka nggak menemukan apapun. Dan akhirnya karena nggak ada petunjuk baru, polisi secara resmi mengabarkan kalau Mia ini hilang. Dikasih selebaran, orang-orang juga langsung pada kayak, Mia hilang, Mia Mercano hilang. Siapa si student ini? Siapa mahasiswa ini? Orang-orang akhirnya jadi simpati juga dong, apalagi keluarga Mia ada di sana semua kan. Polisi juga melakukan investigasi. Pertama-tama dari apartemennya Mia. Ternyata, jadi apartemennya Mia itu bukan pakai kunci biasa, pakai key fob. Kalian tahu nggak sih key fob tuh jadi kayak kunci yang harus di-tap dulu untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka ngecek pada tanggal 24 September 2021, jadi di hari dimana Mia hilang, ada key fob yang berusaha untuk masuk ke kamarnya Mia, ke apartemennya Mia. Setelah dilacak, key fob tersebut adalah key fob universal. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kayak di hotel gitu kan, yang housekeeper-nya, terus house cleaning-nya itu mereka kan punya satu kunci yang bisa masuk ke ruangan manapun kan. Dan setelah dilacak, key fob yang masuk ke kamar Mia jam 2 siang itu adalah key fob milik Armando. Dan key fob yang sama dipakai untuk masuk ke kamarnya Mia, ke apartemennya Mia, di hari yang sama jam 4.30 sore. Dan gak lama kemudian, jam 5.06, Mia pakai key fobnya dia untuk masuk ke apartemennya. Jadi polisi sudah kayak bikin runtutan. Jadi mungkin Armando masuk ke kamarnya Mia, nunggu Mia di sana untuk menculik gadis tersebut. Lalu berdasarkan manajemen dari apartemen sama CCTV, jadi ada telepon yang ditujukan untuk manajemen Arden Villas, yang mana katanya berasal dari salah seorang penghuni Arden Villas yang bilang kalau dia butuh perbaikan, dia butuh servis, mungkin WC-nya rusak, mungkin lampunya mati, pokoknya maintenance di apartemen gitulah. Ternyata setelah dilacak, telepon tersebut berasal dari Armando. Jadi Armando bikin telepon servis palsu supaya dia dihubungi sama manajemen Arden Villas karena dia tukang maintenance, supaya dia punya alibi untuk masuk ke Arden Villas gitu. Dan berdasarkan CCTV juga jam 7.26 Armando masuk ke kompleks apartemen dan meninggalkan kompleks apartemen jam 7.38. Akhirnya dengan itu Armando ditetapkan sebagai tersangka. Tapi waktu mau ditangkap ternyata Armando nggak ada di apartemennya, dia kabur. Dia kabur, nggak tahu kemana, dan baru ditemukan tanggal 27 September 2021, yang mana adalah hari Senin, dan dia ditemukan sama salah seorang warga, dan dia udah bundir, dia gantung dirinya sendiri. Akhirnya karena emang Armando udah nggak ada, pencarian makin intens dong, mereka nggak punya petunjuk kemana Mia. Mereka bikin candlelight vigil, terus mereka melakukan pencarian di sungai, laut, darat, udara, segala macam. Dan mereka juga dapat tahu kalau ternyata Armando tuh dulu pernah tinggal di satu tempat yang agak Bronx gitu ya, tempat-tempat yang banyak kriminalnya, yang bernama Timberscan. Nah, itu tempat emang bener banyak banget kriminalnya di sana. Dan ketika polisi menyusuri daerah tersebut secara total, mereka akhirnya baru bisa menemukan Mia. Tapi Mia udah meninggal, dia sudah tewas. Dan dia ditemukan di hutan-hutan gitu di dekat Timberscan. Mia di situ posisinya nggak pakai busana, dia cuma pakai pakaian dalam doang. Dan di sebelahnya tuh ada tas yang isinya adalah pakaian yang dipakai Mia sebelum dia menghilang. Waktu ditemukan, Mia tuh posisinya tuh dilakban tangan dan kakinya dan juga mulutnya. Dan setelah diotopsi, dokter nggak bisa ngasih tahu apa penyebab kematian Mia karena dia udah membusuk banget. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama Mia. Sedih banget. Dan ternyata setelah ditelusuri lagi, polisi baru tahu kalau ternyata Armando tuh pernah punya masalah juga, masalah kriminal juga di selama kehidupannya ya. Jadi tahun 2013 dia pernah bikin prank pakai alat ledakan, dan beberapa bulan sebelum hilangnya Mia, dia pernah bekerja di salah satu kompleks apartemen,
dimana dia naksir sama penghuni apartemen tersebut, sama kayak apa yang dilakukan ke Mia. Dia ngajak si cewek ini untuk kencan, dan akhirnya cewek ini mau deh kencan sama Armando. Dia udah ngejadwalin, oke, aku bisa kencan sama kamu tanggal sekian. Tapi Armando nggak mau, dia maunya malam itu juga untuk kencan sama si cewek ini. Karena cewek ini merasa kayak Armando agresif banget, akhirnya dia batalin kencannya sama Armando. Ngamuk dong Armando. Akhirnya malam harinya, kamar si cewek tadi dilemparin batu sama Armando. Polisi jadi bingung sama Arden Villas. Kok kamu ngasih kerjaan sih sama orang yang catatan kriminalnya kayak gini? Dan menurut Arden Villas, mereka bilang, oh iya waktu itu kita melakukan background check kok, kita melakukan cek latar belakang, tapi katanya Armando tuh namanya doang yang sama. Kayak, apa, kok bisa ya? Nggak mungkin itu suatu kebetulan, nama bisa sama, tanggal lahir bisa sama, riwayat kehidupan bisa sama, kan nggak mungkin gitu loh. Be better, Arden Villas. Jadi itulah kisahnya Mia, sad ending, dan akhirnya Mia dimakamkan. Keluarganya jujur aja nggak ada yang bisa move on, apalagi ayahnya. Aku masih lihat Instagram ayahnya, DJ Eternal Vibes, dia masih sering upload fotonya Mia. Dia kayaknya paling terpukul atas kehilangannya Mia. Itu aja untuk cerita hari ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan subscribe. Dan aku mau tambahin buat kalian, kalau kalian suka sama orang, jangan terlalu suka, biar move on-nya gampang, dan jangan terlalu mikirin. Masih banyak ikan di laut. Jangan jadi Armando. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!